Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 20042133 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan menerangkan materi pertemuan ketiga tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak I. Permana. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Semua itu mencakup tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola pengetahuan, keterampilan, kreativitas, bakat, dan menggunakannya secara optimal. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya terbatas untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal kecerdasan manusia, tapi juga untuk fokus pada pengelolaan modal fisik dan emosional karyawan. Mempertimbangkan seluk-beluk yang terlibat ruang lingkup manajemen sumber daya terus melebar. Ruang lingkup yang pertama yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM dari berbagai pengertian dikemukakan oleh Nawawi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi, usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Di dalamnya meliputi upaya pencocokan sumber daya manusia internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan akan dibutuhkan, pengaturan sumber daya manusia, serta pendaya gunaan sumber daya yang tersedia secara efisien. Pengaturan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menentukan persyaratan tertentu pada sumber daya manusia baru yang akan menggantikan sumber daya yang keluar dengan sumber daya yang bekerja secara efektif dan efisien. Kedua, sebagai sebuah strategi pengembangan kontribusi sumber daya manusia pada organisasi agar mencapai kesuksesan. Sumber daya berkualitas yang dimiliki organisasi akan berdampak pada peningkatan kemampuan berkompetisi organisasi. Segala tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara terarah pada kesuksesan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menjalankan salah satu fungsi manajemen yang mencakup kegiatan, peramalan, pemenuhan, dan pengaturan tenaga kerja, sehingga berdaya guna seefisien dan seefektif mungkin demi tercapainya kesuksesan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia hendaknya didasarkan atas keserasian dengan perencanaan strategik maupun perencanaan operasional organisasi. Ketidakserasian akan menjadi beban bagi organisasi dan dapat menjadi hambatan ke depannya. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut. Jika kelak mereka menjadi karyawan, ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Scar-Merhon pada tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Dua, menurut Faustino Cardoso Gomez pada tahun 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah.
Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Seleksi merupakan proses pemilihan orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Selanjutnya adalah penempatan. Mattis dan Jackson pada tahun 2006 menyatakan bahwa penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer ini. Penempatan merupakan tujuan utama dari seleksi di mana penempatan atau placement atau penempatan seseorang ke posisi pekerjaannya yang tepat. Yang terpenting, penempatan sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. Seberapa baik seseorang karyawan cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawannya. Pencocokan ini juga mempengaruhi biaya pelatihan dan operasi secara langsung. Selanjutnya adalah pengembangan. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia, negara-negara atau nation state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Saka Merah Putih, Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan satu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi merupakan fungsi perusahaan dalam memberikan belas jasa kepada karyawan atas apa yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. Balas jasa dapat berupa uang atau barang dan dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian balas jasa kepada karyawan meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya. Kompensasi diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memberikan penghargaan kepada karyawannya. Yang terakhir adalah pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika ada pengadaan, akan ada pula pemberhentian. Pemberhentian terjadi karena undang-undang perusahaan dan karyawan yang bersangkutan.
Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.